Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat fisika. Kali ini kita akan membahas angka penting, aturan angka penting, dan penerapannya. Terlihat pada gambar beberapa kegiatan yang melakukan pengukuran. Contohnya seorang anak yang melakukan pengukuran tinggi badan. Setelah mengukur, tentu akan mendapatkan hasil ukur tinggi badan. Contohnya, misalnya tingginya 135,55 cm. Jadi cm ini satuannya. Ini adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, angka inilah yang dikatakan sebagai angka penting. Jadi angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang ditaksirkan atau diragukan. Angka penting itu memiliki aturan atau kaidah angka penting. Saat ini kita akan membahas tentang aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Berarti angka dari 1 sampai 9 itu termasuk angka bukan 0, berarti dianggap angka penting. Contohnya 548 gram berarti memiliki 3 angka penting karena semuanya bukan 0. Contoh berikutnya 4513 meter berarti ini memiliki 4 angka penting. 1, 2, 3, 4. Berikutnya 195463 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti memiliki 6 angka penting. Masih mudah ya, karena ini semuanya angka bukan 0 termasuk angka penting. Aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya, angka 0-nya ini terletak di antara dua angka bukan 0. Berarti terletak di antara 2 dan 5. Nah, berarti angka 0-nya ini termasuk angka penting. Jadi, jumlah angka pentingnya 1, 2, 3, 4. Berarti memiliki 4 angka penting. Berikutnya, 90503. Berarti angka 0 di sini terletak di antara 9 dan 5. Berarti 0-nya ini termasuk angka penting. Berikutnya 0 yang di sini juga terletak antara 5 dengan 3. Berarti juga angka penting. Berarti kita hitung angka pentingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti memiliki 5 angka penting. Berikutnya 10,03. Nah, berarti 0 di sini termasuk angka penting karena terletak di antara 1 dan 3. Berarti di sini 4 angka penting ya. 1, 2, 3, 4. Nah, teman, ada 4 angka penting. Aturan angka penting yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda koma dan angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 2,0560. Berarti ini tanda koma ya. Setelahnya ada angka 0 di sini. Berarti angka 0-nya ini termasuk angka penting. Karena di sebelah kanan tanda koma dan 0-nya di sini itu setelah angka bukan 0. Jadi angka 0-nya setelah angka bukan 0 termasuk juga angka penting. Berarti kita hitung angka pentingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti memiliki 5 angka penting. Contohnya 9054,040. Nah, berarti setelah tanda koma nya ini, 0-nya ini berarti termasuk angka penting. Ya kan? Dan 0-nya di sini setelah angka bukan 0 juga angka penting. Nah,
Sedangkan angka 0 yang di sini tadi ini mengikuti aturan yang kedua, otomatis termasuk angka penting ya. Jadi kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti memiliki 7 angka penting. Kita lihat contoh berikutnya 10,0540. Oke, setelah tanda koma, jadi nolnya ini termasuk angka penting, dan 0 yang di belakang itu sesudah angka 4 ya, berarti juga termasuk angka penting. Nah, berarti ini mengikuti aturan yang ketiga ya. 0 yang di sini mengikuti aturan yang pertama tadi. Jadi dapatlah kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka penting. Kita lihat aturan angka penting yang keempat. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun sebelah kanan koma desimal, bukan angka penting. Jadi angka 0-nya di sebelah kiri dan sebelah kanan tanda koma desimal itu bukan angka penting. Contohnya 0 di sini itu di sebelah kirinya koma desimal, berarti bukan angka penting. Jadi 0,63 hanya memiliki 2 angka penting. Contoh berikutnya 0,008. Berapa angka penting? Berarti 0, ini sebelah kirinya dan sebelah kanannya juga bukan angka penting. Berarti hanya 1 angka penting. Atau lebih mudahnya kita lihat dengan menuliskan dengan notasi ilmiah. Contohnya 63 kali 10 pangkat min 2. Ini 0,63 bisa kita tuliskan dalam bentuk 63 kali 10 pangkat min 2. 0,008 bisa kita tuliskan 8 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini 2 angka penting, ini 1 angka penting. Kita lihat berikutnya contohnya. Jadi ini berapa angka penting ini? Berarti 0,0540. 0,0 sebelum atau sebelah kiri tanda desimal, koma desimal, bukan angka penting. Sebelah kanannya juga bukan angka penting. Nah, sekarang tersisa 540. Nah, 0 yang di sini termasuk angka penting atau bukan? Nah, kita lihat aturan yang ketiga. Aturan ketiga tadi, angka 0 di sebelah kanan tanda koma dan angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Nah, jadi kalau sudah melewati dan sesudah memiliki angka bukan 0 ini termasuk angka penting ini. Berarti kita hitung dapatlah 3 angka penting. Yang ini jadi jelas ya. Ini bukan angka penting, 0 yang di sini juga bukan angka penting. Nah, 0 yang di sini ngikuti aturan yang ketiga, berarti ini termasuk 2 angka penting. Atau kita tuliskan juga bisa kayak gini. Ini 540 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini kita tuliskan jadi 40 kali 10 pangkat min 4 juga. Nah, gitu. Sekarang kita lihat bagaimana berhitung dengan angka penting. Untuk aturan penjumlahan dan pengurangan, dalam penjumlahan hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Oke. Angka taksiran itu ditandai dengan garis bawah di sini. Nah, contohnya 2,234 cm. Ini garis bawah di sini. Berarti angka 4 ini sebagai angka taksiran atau angka yang diragukan. Nama lainnya angka yang diragukan. Berikutnya 2,0345. Garis bawahnya di bawah 5. Berarti angka 5 itu adalah angka taksiran. Nah, kalau kita jumlahkan hasil penjumlahannya jadi 4,2685. Di sini garis bawahnya di sini. Di 4 ditambah 4 8 garis bawahnya. Jadi garis bawahnya itu di antara garis bawahnya itu di bawah 8 dan 5. Tadi aturannya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Nah, berarti kita ambil yang paling depan, yang belakang kita abaikan atau kita hapus.
Nah, berarti hasil penulisannya ditulis dalam bentuk 4,268 cm. Berikutnya, aturan perkalian dan pembagian. Jadi, hasilnya itu dituliskan dengan angka penting yang paling sedikit. Contohnya, kita mengalihkan hasil ukur 0,628 cm, kita kalikan dengan 2,2 cm. Berapakah hasil perkaliannya? Tentu kalau kita kalikan dapatnya ini. Oke, tetapi menuliskannya harus ada aturannya. Jadi ditulis dengan angka penting paling sedikit. Nah, kita lihat penyusunnya 0,628. Berapa angka penting? Ini 0, ini sebelah kirinya bukan angka penting ya. Jadi ini 3 angka penting. Ini jelas. Jadi 2 angka, karena ada 2 buah ya. Jadi 2 angka penting. Nah, 3 dengan 2, mana yang paling sedikit? 2. Nah, berarti hasil perkalian tadi kita tuliskan dalam bentuk 2 angka penting saja. Jadi 1,38226 kita tuliskan dalam bentuk 2 angka penting. Berarti ini saya tuliskan ya 1,38226. Nah, kita ambil yang di sini. Ini 2 angka penting yang pertama kan? Nah, tetapi kita lihat ini setelah angka 3 adalah angka 8, melebihi dari 5. Nah, berarti kita jumlahkan 1, kita pembulatan, berarti kita bulatkan jadi 1,4 cm persegi dalam bentuk 2 angka penting saja. Kali ini kita membahas tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu gunanya adalah untuk menyingkat penulisan. Dikarenakan apa? Misalnya ada hasil pengukuran massa bumi nilainya 6,000 kg, banyak nolnya, atau cepat rambat cahaya nilainya 300 juta meter per sekon. Nah, untuk order-order besar seperti ini itu harus dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah untuk mempersingkat penulisan ya. Nah, caranya ingat A adalah bilangan satuan. Jadi 6 ini kita tuliskan bilangan satuan jadi 6,0. 6,0 kali 10 pangkat. Nah, nolnya ada berapa nih? Ada 24 sampai komanya di sini ya. Jadi kita tuliskan 6,0 kali 10 pangkat 24 kilogram. Cepat rambat cahaya ini 300 juta meter per sekon. Berarti kita tuliskan 3,0 kali 10 pangkat nolnya ya kan, ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter per sekon. Inilah yang dikatakan sebagai notasi ilmiah. Sekarang kita latihannya. Yang pertama, ini ditulis 50.000 ya kan, 50.000. Bagaimana cara menuliskannya? Kita tuliskan dalam bentuk 5,0. Jadi bilangan satuan. Kalau kita tulis 50 berarti bilangan puluhan. Nah, berarti komanya pindah ke sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti kita tuliskan kali 10 pangkat 4. Jadi 5,0 kali 10 pangkat. Atau mau dituliskan 5 kali 10 pangkat 4 juga boleh. 5,0 kali 10 4 atau 5 kali 10 pangkat 4 juga boleh. Berikutnya nih 2, 3, 4 nolnya ada 4. Nah, berarti kita tuliskan karena ini ada bilangan 2, 3, 4, kita tuliskan dalam bilangan satuan jadi 2,34. Kalau kita tuliskan 23,4 itu bilangan puluhan. Berarti kita tuliskan komanya di sini 2,34. Nah, sekarang kali 10 pangkat berapa? Nolnya ya. Dari sini kita pindahkan ke sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 6. Oke. Soal yang ke C misalnya. 0,00045. Nah, berarti ini ada 45.
Nah, bilangan puluhan tuh. Kita tulis jadi 4,5 kali 10 pangkat. Nah, komanya itu dari depan menuju ke belakang. Jadi dari ini mau kita tuliskan ke antara 4 dengan 5. Nah, berarti bergerak mundur ya. 1, 2, 3, 4. Berarti karena bergerak mundur jadi min 4. Bedakan dengan yang A tadi, komanya bergerak maju makanya plus. Yang B juga bergerak maju, tandanya plus. Yang ini bergerak mundur, komanya jadi pangkatnya jadi min. Oke. Ini yang bagian D 0,0640. Berarti ini ya, ini kita tuliskan jadi 640, berarti 640. Kalau kita tuliskan jadi 6,4 saja. Karena ini ingat ya, ini bilangan satuan. Jadi 6,4 kali 10 pangkat berapa? Komanya bergerak mundur antara 6 dengan 4. Berarti 1, 2. Berarti min 2. Yang E 405. Kita tuliskan 4,05 boleh, 4,0 juga boleh. Nah, pangkatnya berapa? Jadi ini bergerak maju ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karena bergerak maju plus 6. Ini kita tuliskan jadi 4,05 ya kan. Bergerak mundur karena komanya di sini bergerak mundur ke 1 ya, 1 langkah, berarti di sini min 1. Yang ini bagian G. Jadi kita tuliskan jadi berapa nih? 101. Berarti kalau bilangan satuan 1,01 kali 10 pangkat, karena komanya bergerak ke 1 dengan 0, berarti bergerak maju ya, 2 langkah, berarti plus 2. Nah, ini berarti 5,97 kali 10 pangkat, komanya bergerak maju juga ya, pangkat 2 kan. Nah, pangkat 2. Sekarang kita latihan soal. Yang pertama, seorang siswa melakukan percobaan di laboratorium melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Dari hasil pengukuran diperoleh panjang alas segitiganya 12,55 cm dan tingginya 3,5 cm. Yang ditanya luas segitiga menurut aturan penulisan angka penting. Jadi kalau luas segitiga, berarti rumusnya apa? Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menghitung semuanya ini, karena dari sini, dari optionnya sudah menggambarkan hasil perhitungannya. Ini hampir mirip semua ya kan? Nah, tentunya bisa kita perkirakan hasil perhitungannya tidak jauh dari angka yang A, 21,9625 cm persegi. Tetapi kita harus menuliskannya dalam bentuk aturan penulisan angka penting. Ingat, luas segitiga itu berarti kan ini perkalian. Tadi karena perkalian setengah kali alas kali tinggi, berarti kita tuliskan dalam bentuk angka penting yang paling sedikit. Nah, caranya 12,55 cm kita kalikan ya dengan 3,5 cm. Nah, ini berapa angka penting? Ini jadi 4 angka penting. Yang ini 2 angka penting. Nah, aturan tadi untuk perkalian itu hasilnya dalam bentuk 2 angka penting. Jadi di antara option A sampai E kita tuliskan dalam bentuk 2 angka penting. Nah, berarti ini bisa 21, bisa 22. Kita lihat ya, hasil perhitungannya kan seperti ini, seperti yang A. Kita ambil 21, setelah angka 1 ini angka 9. Lebih dari 5, berarti kita bulatkan 1 di sini, jadilah di sini ya. Jadi dapatlah angkanya 22 cm. Kita tuliskan dalam bentuk 22 cm persegi. Itu hasil jawabannya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini lagi, tidak
perlu untuk mengalihkan semuanya karena menghabiskan waktu. Cukup kita ambil dari option ini mana angka penting yang paling sedikit. Ini 4, ini 3, ini 2 angka penting, berarti tuliskan dalam bentuk 2 angka penting saja. Itu triknya. Kita lihat latihan soal yang kedua. Nah, kita bisa langsung pakai triknya ya. Dari hasil pengukuran, panjang alas segitiganya 12,61 cm dan tingginya 5,2 cm. Maka luas segitiga menurut penulisan angka penting. Tadi seperti kita lihat, kalau kita tuliskan luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, berarti ini alasnya 12,61, ini 4 angka penting, tingginya 5,2, ini jadi 2 angka penting. Berarti tidak usah kita mengkalikan semuanya, cukup nanti dituliskan dalam bentuk 2 angka penting saja untuk mempersingkat waktu. Nah, berarti di antara option A sampai E mana yang 2 angka penting? Berarti jawaban yang angka penting adalah yang A. Karena nggak usah kita kalikan, dapatlah jawaban yang A.